Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Sri Lestari dengan NPM 202101579022. Mata kuliah Konseling Populasi Khusus dengan dosen pengampu yaitu Ibu Anggia Epitarini MPD. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas individu dengan materi yaitu kajian klien penyakit kronis. Baik, pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian penyakit kronis. Penyakit kronis adalah penyebab dari kesakitan dan kematian yang membutuhkan jangka waktu lama dan respon yang kompleks, jarang sembuh total, serta berkoordinasi dengan berbagai disiplin ilmu kesehatan untuk keperluan pengobatan dan peralatan. Menurut Busse, Blumel, Crenson, dan Gentner 2010, berdasarkan hasil temuan Riskesdas pada tahun 2013, penyakit kronis merupakan 10 penyebab utama kematian di Indonesia, Kementerian Kesehatan RI 2013. Berikutnya adalah jenis-jenis penyakit kronis. Yang pertama yaitu gagal jantung. Gagal jantung merupakan penyakit kronis pada jantung yang membuat jantung membengkak sehingga mengganggu kinerja jantung dalam memompa darah. Gejala utama gagal jantung adalah sesak napas, cepat lelah, serta pembengkakan pada tungkai dan pergelangan kaki. Gejala ini dapat berkembang secara bertahap atau terjadi secara tiba-tiba. Pengobatan gagal jantung dilakukan untuk meredakan gejala dan meningkatkan kekuatan dan fungsi jantung. Untuk mengobati penyakit kronis ini, dokter dapat menyarankan penderita gagal jantung untuk membatasi aktivitasnya, mengurangi asupan cairan dan garam, serta memberikan obat-obatan. Yang kedua, kanker. Kanker adalah jenis penyakit kronis dengan angka kematian yang cukup tinggi. Pasalnya, penyakit ini sering kali tidak menimbulkan gejala pada tahap awal, sehingga baru terdeteksi ketika kanker sudah memasuki tahap yang berat atau stadium lanjut. Gejala kanker yang muncul tergantung pada jenis kanker dan organ tubuh yang terkena. Namun, secara umum penderita kanker biasanya dapat mengalami beberapa tanda dan gejala berupa munculnya benjolan di bagian tubuh tertentu, nyeri di salah satu bagian tubuh, penurunan berat badan yang drastis tanpa sebab yang jelas, demam berkepanjangan, lemas dan mudah lelah, batuk kronis, mudah memar atau sering mengalami pendarahan secara spontan, misalnya mimisan atau BAB darah. Jenis penyakit kronis yang ketiga yaitu hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyakit kronis yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Jika tidak diobati, penyakit kronis ini umumnya tidak bergejala. Biasanya, gejala hipertensi baru muncul bila tekanan darah penderitanya sudah sangat tinggi. Gejala yang dapat muncul yaitu sakit kepala, lemas, gangguan penglihatan, nyeri dada, dada berdebar, dan sesak napas.
Lanjut yang keempat yaitu diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Penyakit kronis ini dapat menyebabkan penderitanya mengalami beberapa gejala berupa sering haus dan lapar, sering buang air kecil, terutama di malam hari, pandangan kabur, luka yang sulit sembuh, sering mengalami infeksi, kulit gatal, dan munculnya sensasi kesemutan, perih atau mati rasa. Baik, jenis penyakit kronis selanjutnya yaitu yang kelima, gagal ginjal. Gagal ginjal kronis adalah kondisi ketika fungsi ginjal menurun secara bertahap dan menetap. Gagal ginjal disebut kronis jika sudah terjadi dalam waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kondisi ini bisa juga diawali dengan gagal ginjal akut yang tidak tertangani. Selanjutnya yang keenam itu penyakit kronis asma. Asma adalah penyakit kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan sesak akibat peradangan dan penyempitan pada saluran pernapasan. Asma dapat diderita juga oleh semua golongan usia, baik muda maupun tua. Penderita asma memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif dibandingkan orang normal. Ketika paru-paru terpapar pemicu asma, maka otot-otot di saluran pernapasan akan kaku sehingga membuat saluran tersebut menyempit. Itulah beberapa jenis-jenis penyakit kronis. Perbedaan antara penyakit akut dan kronis. Penyakit akut dan kronis adalah dua bentuk penyakit yang berbeda dalam hal gejala, durasi, dan dampaknya terhadap kesehatan. Penyakit akut adalah kondisi yang tiba-tiba muncul dengan gejala yang kuat dan seringkali memerlukan perawatan segera. Contohnya penyakit akut termasuk flu, infeksi bakteri, dan cedera fisik. Di sisi lain, penyakit kronis berkembang selama periode yang lebih panjang dan gejala cenderung lebih ringan awalnya, tetapi dapat memburuk seiring waktu. Diabetes, penyakit jantung, hipertensi, gagal ginjal, kanker, dan asma adalah beberapa contoh penyakit kronis. Ciri-ciri penyakit kronis. Ciri-ciri penyakit kronis memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dari penyakit akut. Yang pertama yaitu gejala penyakit kronis umumnya muncul secara perlahan dan dapat bertahan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kedua, gejala penyakit kronis cenderung fluktuatif dengan periode eksaserbasi dan remisi. Ketiga, penyakit kronis seringkali memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup dan kemampuan seseorang untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Yang keempat, mereka memerlukan manajemen jangka panjang melalui kombinasi perawatan medis, perubahan gaya hidup, dan pemantauan teratur. Selanjutnya di sini ada pengobatan penyakit kronis. Pengobatan penyakit kronis memiliki tujuan untuk mengontrol gejala, memperlambat perkembangan penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Pendekatan pengobatan dapat mencakup aspek medis, psikologis, dan gaya hidup. Nah, terapi obat adalah salah satu pendekatan umum dalam pengobatan penyakit kronis. Misalnya, penderita diabetes tipe 2 mungkin memerlukan obat hipoglikemik untuk mengendalikan gula darahnya. Selain itu,
Terapi fisik dan rehabilitasi juga dapat membantu mengelola gejala penyakit kronis seperti artritis. Perubahan gaya hidup juga memainkan peran penting dalam pengobatan penyakit kronis. Mengadopsi pola makan sehat, rutin berolahraga, mengelola stres, dan menjaga berat badan yang sehat dapat membantu mengontrol gejala serta membantu prognosis penyakit kronis. Edukasi pasien juga merupakan bagian penting dari pengobatan penyakit kronis karena membantu pasien memahami kondisinya dan mengambil peran aktif dalam manajemen penyakit. Pemantauan berkala oleh tenaga medis juga diperlukan dalam pengobatan penyakit kronis. Ini mencangkup pemeriksaan rutin, tes laboratorium, dan pencitraan medis untuk memantau perkembangan penyakit dan menilai respons terhadap pengobatan. Jika diperlukan, rencana pengobatan dapat disesuaikan. Baik, di sini selanjutnya hasil observasi dan wawancara saya dengan klien penyakit kronis asma. Baik, di sini ada karakteristik klien penyakit kronis asma. Atas nama AN, usianya 30 tahun, pekerjaan saat ini yaitu sebagai pendidik. Riwayat klien saat itu menyatakan sudah mengalami sesak napas sejak semasa balita. Dengan latar belakang saat dalam kandungan, ibu beliau sedang sakit. Saat klien melakukan kegiatan terlalu menguras tenaga, dada serasa sesak, batuk-batuk, diawali dari lingkungan yang penuh dengan asap pembakaran sampah. Kemudian, orang tua dan tetangga yang sering merokok di dekatnya, sehingga pernapasan beliau agak terganggu. Saat itu memutuskan untuk ke dokter dan saat itu pula beliau selalu pakai alat bantu pernapasan saat asmanya kambuh. Suka kambuh juga saat beliau makan makanan yang salah dan karena terlalu kecapean juga, kemudian saat sedang alergi ataupun flu juga. Permasalahan yang sering muncul, yang pertama itu batuk-batuk, bersesak napas, napas berbunyi, dada terasa berat dan sesak. Adapun analisis kebutuhan klien. Analisis kebutuhan klien berdasarkan dari situs Kementerian Kesehatan. Pasien asma biasanya itu membutuhkan asupan yang berupa vitamin C, beta karoten, vitamin D, omega 3, serta magnesium. Potensi yang bisa dikembangkan. Yang pertama, berjalan. Sebuah studi menemukan bahwa orang dewasa yang berjalan 3 kali seminggu selama 12 minggu dapat meningkatkan kontrol dan kebugarannya tanpa menimbulkan serangan asma.
Kita dapat memulai dengan 5 menit pemanasan, lalu berjalan selama 30 menit, dan diakhiri dengan pendinginan selama 5 menit. Yang kedua, potensi yang dapat dikembangkan yaitu yoga. Yoga merupakan aktivitas yang sangat baik bagi penderita asma. Latihan pernapasan dapat mengaktifkan daerah lainnya di paru-paru. Suatu studi menemukan orang yang berlatih hatha yoga selama 2,5 jam per minggu. Dan dalam 10 minggu, mereka dapat mengurangi obat-obatan asma yang mereka konsumsi. Manfaat yang sama juga dapat ditemukan dari Tai Chi, yaitu seni bela diri yang menekankan pernapasan. Yang ketiga, potensi yang bisa dikembangkan yaitu berenang. Olahraga ideal untuk penderita asma adalah berenang. Berenang dapat memberikan kita akses untuk bernapas dengan baik. Berenang juga dapat melonggarkan lendir yang terkumpul di paru-paru. Tapi kita perlu berhati-hati pada kolam yang banyak mengandung klorin. Pasalnya, klorin yang berlebihan dapat memicu serangan asma. Jadi, jika tercium bau klorin, maka tinggalkanlah. Itulah cara untuk mengetahui klorin yang berlebihan pada kolam renang tersebut. Kendala yang dihadapi selama proses wawancara. Tidak ada ya klien atas nama N. Untuk kendala itu tidak ada. Justru klien itu sudah dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari, dan keadaannya saat diwawancara saat itu sehat-sehat saja, dan proses wawancaranya berlangsung lancar. Klien juga terbuka dan sukarela dalam menjawab beberapa pertanyaan. Selanjutnya, layanan BK yang cocok untuk klien AN yang mempunyai penyakit kronis asma, yaitu yang pertama layanan konseling individu, layanan konsultasi, layanan informasi. Berikutnya, saya lampirkan beberapa foto saat saya melakukan proses wawancara dengan klien penyakit asma. Demikian presentasi mengenai materi penyakit kronis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.